Selamat pagi siswa-siswi saya kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Pasuruan. Kita kembali ke materi persamaan trigonometri. Kali ini kita akan menyelesaikan persamaan trigonometri dengan menggunakan rumus ini. R sin X plus alfa sama dengan C. Untuk persamaan trigonometri yang soalnya bentuk A sin X plus BX sama dengan C, ini agak sedikit berbeda dengan materi sebelumnya ya. Kali ini kita pakai kendaraan atau pakai senjata ini, R sin X plus alfa sama dengan C. Karena kita pakai senjata ini, R sin sinus, berarti koefisien sinus itu bertindak sebagai A. Kata kuncinya adalah itu. Yang kita butuhkan adalah koefisien R dan sudut alfa, di mana R itu didapat dari rumus akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Sementara sudut alfa didapat dari rumus tan alfa sama dengan B per A, di mana alfa itu bisa dicari dari tan inverse B per A. Besar sudut alfa juga tergantung pada letak titik A, B pada salah satu kuadran. A, B bisa didapatkan dari sininya. Setelah terbentuk bentuk rumusan yang baru yaitu R sin X plus alfa sama dengan C, kemudian langkah kita adalah menyelesaikan sesuai persamaan trigonometri dasar. Ada 3 persamaan trigonometri dasar, sin sama dengan sin, cos sama dengan cos, tan sama dengan tan. Kita coba selesaikan beberapa soal yang saya pilih. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri akar 6 sin X plus akar 2 cos X sama dengan 2 bila X terdefinisi pada interval 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Kita harus mencari pengganti X, di mana X dalam interval ini, dan kalau disubstitusikan ke soal ini akan jadi benar. Baik, kita menggunakan senjata atau kendaraan R sin X ya, R sin X plus alfa sama dengan 2. Karena kita pakai senjata R sin, maka koefisien sinus itu bertindak sebagai A-nya. Jadi koefisien sinusnya ini bertindak sebagai A, yaitu akar 6. Sementara koefisien cos ini B, yaitu akar 2. Nah, dari A dan B yang kita ketahui dari soal, maka kita bisa mencari koefisien R yang didapat dari akar dari A kuadrat plus B kuadrat, substitusi nilai A dan B, ketemu R 2 akar 2. Sementara alfa bisa kita cari menggunakan rumus tan alfa sama dengan B per A. B-nya akar 2, A-nya akar 6. Setelah disederhanakan, dirasionalkan penyebutnya, didapatlah sepertiga akar 3. Untuk mendapatkan alfa, kita juga harus melihat letak titik A, B. A akar 6, sementara B akar 2. Semuanya positif. Kalau sebuah titik, absis dan ordinatnya semua positif, pastilah dia di kuadran 1. Sehingga untuk mencari alfa, kita melihat ini. Tangan yang nilainya sepertiga akar 3, sementara letaknya di kuadran 1, tidak lain dan tidak bukan adalah 30 derajat. Sehingga dari langkah ini kita mendapatkan nilai alfa 30 derajat dan nilai R 2 akar 2. Kita lanjut. Dari bentuk soal kita giring ke R sin, di mana R-nya 2 akar 2 dan alfanya adalah 30 derajat. Sementara ruas kanan konstanta 2 tetap. Terus kita sederhanakan, kedua ruas kita bagi dengan 2 akar 2. Yang ruas kiri menjadi sin X plus 30 derajat, sementara ruas kanan menjadi 1 per akar 2. Rasionalkan penyebutnya, ruas kanan akan mendapatkan setengah akar 2. Menggunakan inverse fungsi sinus, didapatlah persamaan trigonometri bentuk dasar yang pertama, yaitu sin sama dengan sin. Sehingga sesuai ilmu kita terdahulu, persamaan trigonometri bentuk dasar pertama ini langkahnya ada 2, yaitu I1 dan I2. Untuk ruas kiri, kita kopas saja sudut yang di ruas kiri, yaitu X plus 30 derajat, ini juga X plus 30 derajat. Untuk yang ruas kanan, tergantung alfanya ini 45. Yang langkah pertama adalah 45 derajat, sementara langkah kedua
180 min 45 derajat. Untuk kelipatannya keduanya sama-sama 360. Kita sederhanakan, bentuk yang atas didapatlah X sama dengan 15 derajat plus K kali 360. Sementara bentuk yang kedua, langkah yang kedua, ini kita sederhanakan dulu jadi 135 derajat. Setelah ini suku yang sejenis kita kumpulkan di ruas kanan, didapatlah persamaan yang sederhana yaitu X sama dengan 105 derajat plus K kali 360. Kedua langkah kita selesaikan masing-masing dengan cara mencari nilai X dengan cara mensubstitusikan K yang cocok. K-nya harus bilangan bulat. Dari ruas kiri didapatlah nilai X 15 dengan cara mensubstitusikan nilai K sama dengan 0. Untuk K1, K2 tidak memenuhi, karena kalau K1 sudah lebih dari 360 derajat nilai X-nya. K2 apalagi, kalau K negatif juga ketemu X negatif, tidak boleh. Kemudian dari langkah pertama kita hanya mendapatkan 15 derajat. Yang langkah 2 kita hanya mendapatkan satu nilai X juga, yaitu 105 derajat saat nilai K-nya adalah 0. Untuk K yang lain X-nya di luar interval. Sehingga dari sinilah kita hanya mendapatkan dua nilai X sesuai soal, yaitu 15 derajat dan 105 derajat. Untuk mengecek apakah langkah kita sudah benar, kita bisa menggunakan scientific calculator. Ingat soal kita seperti ini ya, kita mendapatkan dua penyelesaian yaitu 15 derajat dan 105 derajat. Dan tentunya dari dua sudut atau dua nilai X ini masuk dalam interval soal. Dan kalau kita substitusikan ke soal pakai scientific calculator, kita modekan degree atau derajat, X-nya diganti oleh 15 derajat, maka didapatlah nilai 2, sudah benar sesuai soal. Sementara untuk X 105 derajat, kita gantikan X yang di sini dengan 105 derajat, maka didapatlah juga nilai 2. Jadi langkah kita sudah benar dan hasil kita juga sudah benar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian cos theta min akar 3 sin theta sama dengan min 1, di mana tetanya pada interval ini. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan senjata ini, R sin. Karena R sin, sinus, maka koefisien sinusnya sebagai A-nya. Ya. Jadi di sini koefisien sinus adalah min akar 3. Oleh karena itu, untuk mempermudah, suku yang mengandung sinus ini kita taruh depan. Jadi min akar 3 sin theta plus kosinusnya kita taruh belakang, cos theta sama dengan min 1. Sehingga kita punya senjata R sin, maka koefisien sinus bertindak sebagai A, yaitu min akar 3. Sementara B-nya adalah koefisien kosinus, yaitu 1. Kita akan cari R, di mana R didapat dari rumus akar dari A kuadrat plus B kuadrat, substitusi nilai A dan B, didapatlah R-nya 2. Sementara alfa didapat dari rumus tan alfa sama dengan B per A. B-nya 1, A-nya min akar 3, didapat min sepertiga akar 3. Jangan buru-buru menyimpulkan untuk mendapatkan alfa, kita harus mempertimbangkan letak titik A, B. Pada soal kita ketahui A-nya min akar 3, sementara B-nya 1. A-nya negatif, B-nya positif. Absis negatif, ordinat positif. Artinya titik A, B ini berada di kuadran 2. Sehingga nilai tangan yang nilainya min sepertiga akar 3 dan dia posisinya di kuadran 2, maka sudut tersebut adalah 150 derajat. Dari sini kita dapat alfanya adalah 150 derajat dan R-nya adalah 2. Kemudian kita ubah ruas kiri soal menjadi R sin. R-nya 2, sementara alfanya adalah 150 derajat dan konstantanya di ruas kanan tetap min 1. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Didapatlah ruas kiri sin theta plus 150 derajat, sementara ruas kanan min setengah. Gunakan inverse fungsi sinus, maka didapatlah
persamaan trigonometri bentuk yang pertama, sin sama dengan sin. Sesuai ilmu kita, maka ada dua langkah, yaitu I1 dan I2. Kita kopas saja bagian sudut sebelah kiri ke sini, theta plus 150 derajat, sementara ruas kanan, sinus, berarti sini adalah alfa atau min 30 derajat. Yang langkah kedua adalah 180 derajat min alfa atau 180 derajat min 30 derajat. Kita sederhanakan, yang langkah pertama didapatlah theta sama dengan min 180 derajat plus K kali 360 derajat. Sementara yang kedua theta sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. Masing-masing kita selesaikan. Substitusi nilai K didapat theta 180 derajat untuk langkah pertama. Dan untuk langkah kedua hanya theta 60 yang memenuhi dengan cara mensubstitusi nilai K-nya 0. Hanya ada dua nilai theta yang memenuhi soal, yaitu 60 derajat plus 180 derajat. Kita cek apakah langkah kita sudah benar. Ternyata benar nih. Ternyata soal yang saya kerjakan tadi nomor 2 itu sudah dikerjakan pada materi sebelumnya. Jadi kamu bisa lihat YouTube ini ya, materi sebelumnya, yaitu apa? Persamaan trigonometri bentuk A cos X plus B sin X sama dengan C diubah ke dalam R cos. Ya, jadi R cos ini sudah dikerjakan saya pada contoh soal nomor 1, tapi pakai senjata R cos, kendaraannya R cos. Sementara yang saya terangkan tadi adalah R sin. Keduanya mendapatkan hasil yang sama. Jadi kalian bisa memakai R cos sama R sin tergantung apa yang diminta ya. Sama-sama menuju jawaban yang sama. Terutama penjelasan ini di menit ke-5 detik ke-4 sampai menit ke-5 detik ke-42. Alamatnya ini. Oke, itu saja pancingan dari saya. Seperti biasa, aplikasikan ilmu yang kalian dapat dari pembelajaran ini untuk mengerjakan 4 soal yang saya pilih. Kamu tulis dalam buku catatan, scan dalam satu file PDF jawabannya, kemudian upload di alamat ini ya. Sebagai pesan saya ke kalian penyemangat, kebanyakan orang sukses berasal dari anak muda yang nakal tapi cepat tobat. Mario Teguh bilang seperti itu. Jangan buru-buru mengartikan ini sebagai arti yang negatif. Anak muda yang nakal itu bisa kita artikan sebagai anak muda yang ingin tahu, keingintahuannya tinggi. Sementara cepat tobat artinya tahu bahwa apa yang dia perbuat salah dan jalan yang benar adalah seperti ini yang harus dilakukan. Oke, itu saja dari saya ya. Tetap sehat. Mari bersama-sama lawan COVID dengan belajar dari rumah, pantang mengeluh, dan terus berkarya. Sekian saja dari saya. Kita bertemu di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.